Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penjualan konsinyasi untuk komisioner. Berikut ini merupakan nama anggota kelompok 9. Yang pertama, Silda Fauzia dengan NIM 2019-12-140. Kedua, Faradiana NIM 2019-12-149. Ketiga, Mariana Ulfa NIM 2019-12-187. Keempat, A. Yunini Amia NIM 2019-12-193. Kelima, Nita Khairunisa NIM 2019-12-200. 1. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Penjualan konsinyasi adalah penjualan barang dagangan dengan cara menitipkan barang dagangan tersebut kepada pihak lain. Pihak lain yang menerima titipan barang untuk dijualkan disebut juga komisioner atau konsigner. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 76 mengenai definisi komisioner, seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firmanya dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggung jawab orang lain, dan dengan menerima upahan. Itu artinya bahwa komisioner akan menerima upahan yang lazim disebut atas dasar penjualan barang komisyasi. Salah satu alasan komisioner mau menerima barang dari pabrik pengamat atau bisa disebut juga konsignor dengan harapan akan mendapatkan pendapatan komisi apabila berhasil menjualkan barang titipan tersebut. Itu artinya barang titipan milik pengamat tidak boleh diakui sebagai milik komisioner, sebab di dalam penjualan konsinyasi ada saat pengiriman barang kepada komisioner tidak disertai dengan pemindahan hak milik meskipun barang titipan tersebut bukan milik komisioner. Namun komisioner mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban bagi komisioner akibat adanya perjanjian konsinyasi dengan pengamat adalah bagi berikut. A. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang konsinyasi tersebut dengan harga persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. B. Menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsinyasi dari kecurian, kebakaran, kerusakan, atau resiko lainnya. 3. Mengelola cara fisik atau akuntansi terhadap barang-barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Membuat laporan penjualan konsinyasi secara periodik kepada pengamat. Komisioner juga diberikan kepercayaan oleh pengamat untuk mengumpulkan atau menerima uang hasil penjualan barang konsinyasi. Setelah uang dikumpulkan dan setelah diadakan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan olehnya, uang hasil penjualan tersebut baru disetorkan oleh pengamat. Apabila komisioner lebih dahulu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, maka komisioner berhak untuk meminta ganti atas pengeluaran uang tersebut atau langsung mengurangi sejumlah yang dikeluarkan terhadap uang hasil penjualan barang konsinyasi sebelum disetorkan dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba terpisah. Apabila komisioner mencatat transaksi-transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, maka komisioner akan membuat suatu rekening untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk atau consignment in. Penggunaan rekening konsinyasi masuk ini adalah sebagai berikut. Pada sisi debit, yakni yang pertama, untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat. 2. Untuk mencatat pengiriman uang ke pengamanat. Dan yang ketiga, untuk mencatat pendapatan komisi. Pada sisi kredit, yang pertama untuk mencatat penjualan barang konsinyasi. 2. Untuk mencatat pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi. Perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan adanya uang muka yang harus dibayar komisioner. Uang muka tersebut
berfungsi sebagai jaminan atau dapat juga berfungsi sebagai tanda kesanggupan komisioner untuk menjualkan barang milik pengamanat. Apabila hal ini terjadi, maka komisioner pada awal transaksi terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang yang besarnya ditentukan dalam perjanjian kepada komisioner. Jurnal yang harus dibuat oleh komisioner pada saat menyerahkan uang muka disebut adalah pada debit uang muka konsiansi dan kredit yaitu terhadap kas. Uang muka yang disetorkan kepada pengamanat tersebut pada akhir periode konsiansi dapat dimintai kembali oleh komisioner atau langsung dikurangkan pada uang hasil penjualan konsiansi sebelum disetorkan pada pengamanat. Jumlah uang muka yang diserahkan tersebut tidak boleh memasukkan dalam rekening konsiansi masuk sebelah debit, sebab uang muka tersebut merupakan transaksi di luar barang konsiansi dan bersifat sebagai pengikut atau jaminan. Dalam laporan keuangan komisioner, uang muka konsiansi tersebut disajikan dalam sebuah neraca sebagai piutang sampai penyelesaian transaksi konsiansi tersebut berakhir. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Pada dasarnya, prosedur akuntansi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah sama dengan prosedur akuntansi pada metode laba tak terpisah. Perbedaan yang ada hanya pada rekening yang digunakan untuk mengikuti aliran transaksi konsinyasi. Bila dalam metode laba tak terpisah, komisioner menggunakan rekening konsinyasi masuk untuk mencatat transaksi-transaksi konsinyasinya. Maka dalam laba tak terpisah ini, komisioner tidak membuat rekening baru. Transaksi dicatat sebagai transaksi penjualan biasa. Untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri, maka setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat dalam rekening nama pengamanat. Penggunaan rekening ini adalah satu debit, yaitu untuk mencatat pengeluaran biaya-biaya yang menjadi tanggungan pengamanat, dan untuk mencatat penyetoran uang. Dua kredit, yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan pada saat terjadinya transaksi penjualan, dan untuk mencatat penerimaan-penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. 2. Masalah barang konsinyasi yang belum laku terjual sampai akhir periode akuntansi. Masalah barang konsinyasi yang belum laku terjual sampai akhir periode akuntansi. Barang konsinyasi milik si pengamanat yang dititipkan kepada komisioner ada kalanya tidak habis terjual atau dengan kata lain komisioner belum mampu menjual seluruhnya sampai akhir periode akuntansi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka pengamanat sebagai pemilik barang konsinyasi tersebut harus mengadakan pencatatan atau penyesuaian terhadap catatan barang dagangannya. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan pengamanat tidak mencerminkan keadaan nilai barang dagangan yang sebenarnya. Bagi pihak komisioner, adanya barang konsinyasi yang belum terjual tidak mempengaruhi catatan barang dagangannya, sebab barang konsinyasi tersebut memang bukan barang dagangan miliknya, sehingga dalam hal ini komisioner tidak perlu mengadakan jurnal penyesuaian. Barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode untuk pengamanat. Apabila terdapat barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode akuntansi, maka perlu adanya penyesuaian terhadap barang-barang yang dititipkan kepada komisioner. Secara fisik, barang tersebut pada akhir periode telah menyerap biaya untuk pengelolaan barang tersebut. Untuk barang konsinyasinya yang telah terjual semuanya, tidak ada masalah terhadap biaya yang telah dikeluarkan karena langsung dapat dibebankan atau diperhitungkan pada saat penyelesaian pembayaran. Tetapi untuk barang konsinyasinya yang belum terjual, maka perlu diadakan penyesuaian dengan cara memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan, baik yang melekat pada barang yang telah dijual maupun yang belum terjual. Penyesuaian terhadap biaya ini sangat penting dalam penentuan laba rugi periodik. Apabila telah dapat dipisahkan biaya yang melekat pada masing-masing barang konsinyasinya, maka perlakuan biayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasinya yang telah terjual, maka biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya operasi pada periode penjualan. Yang kedua, ada untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasinya yang belum terjual, maka biaya tersebut diperlakukan dan dicatat sebagai persekot biaya atau biaya yang ditangguhkan pembebanannya. Barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode untuk komisioner. Pada pencatatan buku komisioner, masalah barang konsinyasi yang belum
terjual tidak mengalami penyesuaian atau dengan kata lain tidak ada pengaruh pada pencatatan komisioner. Hal ini disebabkan karena komisioner tersebut hanya mencatat barang-barang KCAC yang telah berhasil dijualkan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan penjual KCAC serta pendapatan komisi dari KCAC. Catatan yang berjurnalan sama seperti pada barang KCAC yang habis terjual yang telah dibahas di muka dengan menggunakan metode laba terpisah maupun menggunakan metode laba tak terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.